Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian? Saya Peci Miring Ahmad Bahar mencoba membahas satu fenomena kehidupan. Kali ini saya mau membedah Habib Bahar bin Smith. Anak muda satu ini rupanya memang lagi rame diperbincangkan. Untuk itu saya mencoba melihat-lihat, mempelajari dari video-video, dari berita-berita. Tetapi sebenarnya setelah saya perhatikan, sebenarnya biasa-biasa aja tuh. Habib Bahar tuh biasa-biasa aja, nggak ada yang nggak ada yang sesuatu yang istimewa lah gitu, nggak ada, biasa-biasa aja. Hanya masalahnya kenapa ini kayak diributkan, ditakuti, dikhawatirkan gitu. Saya nggak ngerti ini apa sebenarnya masalahnya ini. Jadi apa benar dia itu membahayakan? Saya kira enggak. Kalaupun misalnya dia ceramah berapi-api ya, itu kan style orang. Nah kalau ceramahnya biasa-biasa aja ya, mereknya bukan Habib Bahar gitu. Jadi saya kira itu biasa-biasa aja. Sebutlah setelah keluar dari penjara ada ceramah yang mengatakan siapapun yang bla 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 terhadap Habib Rizik akan saya inikan gitu. Nah, seperti ini kan masih akan gitu. Tetapi orang sudah ribut, orang udah ketakutan, khawatir dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau menurut saya biasa-biasa aja sih. Nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Berikutnya, kenapa ya Habib Bahar menjadi sorotan, gerak-geriknya selalu menjadi perhatian, orang-orang berkomentar, bahkan banyak yang kemudian memvonis, ya macam-macam lah pendapat orang. Saya kira bebas juga ya berpendapat, bebas juga membuat opini, dan bebas juga untuk mengatakan apapun terhadap Habib Bahar. Kalau menurut saya, fenomena Habib Bahar ini hanya karena ada kekosongan tokoh muda. Jadi katakanlah siapa misalnya orang HMI hari ini yang anak muda ketua umum HMI yang moncer, pemikirannya bisa diserap oleh masyarakat, kan nggak ada. Tepatnya saya tidak mendengar, saya belum lihat, saya belum masuk dalam radar saya. Atau siapa tokoh KNPI hari-hari ini yang bersuara, yang berpendapat, beropini. Saya kira seperti tidak ada gitu. Jadi organisasi-organisasi kepemudaan itu sekarang memang lagi kosong kepemimpinan. Tidak ada, tidak muncul. Sehingga kemunculan anak muda seperti Bahar bin Smith ini mengisi kekosongan itu. Dan karena stylenya seperti itu, ya menurut saya jadi wajar untuk diperbincangkan, menjadi perhatian. Berikutnya, kenapa ada semacam ketakutan dengan kemunculan Habib Bahar ini? Ya saya kira karena tadi itu ya, karena ada kekosongan, ada kegalauan di tokoh muda. Nah, ketika ada yang muncul, kok seperti ini gitu. Ya bahasa kerennya
kok tidak akademik, kurang akademik dari sisi kalau ini dari kalangan perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau ceramah pun kan juga meledak-ledak dan cenderung seperti orang marah-marah gitu intinya. Seperti orang marah-marah, seperti orang mengumpat. Padahal menurut saya juga sekali lagi ini biasa-biasa aja. Hanya kenapa kok orang menjadi khawatir dan takut ya barangkali anak milenial akan terpengaruh. Saya kira ya kalau di Indonesia yang begitu luas ini ada kampus-kampus yang ya begitu banyak anak-anak muda yang ada di kampus-kampus itu, saya kira kok mustahil ya mengikuti atau mentawadui atau mengimami Habib Bahar ini. Mustahil, karena mereka itu punya logika, mereka punya cara berpikir. Jadi saya kira yang mengikuti atau yang menjadi makmum atau jamaahnya Habib Bahar ya kelompok-kelompok yang memang menyukai dia gitu. Saya kira agak jarang lah katakanlah anak-anak kampus, anak akademi, anak perguruan tinggi kemudian kemana-mana mengikuti Habib Bahar, saya kira jarang lah. Jadi kalau ada ketakutan, ada kekhawatiran, saya kira itu nggak usah terlalu berlebihan lah ketakutan itu. Anak milenial sekarang ini cerdas-cerdas loh. Ingat, anak milenial sekarang ini logikanya, cara berpikirnya, mereka juga tahu bagaimana harus menghadapi masa depan. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk takut dengan apapun yang dikerjakan Habib Bahar, pemikirannya dan lain-lain. Biasa-biasa aja lah gitu, nggak perlu ditakutkan. Berikutnya saya kira kenapa fenomena Habib Bahar ini muncul ya karena ada medsos, ada media sosial, ada orang yang berkomentar disambut dengan komentar yang lain, jadi rame di medsos. Coba era tidak ada medsos misalnya, ya saya kira susah lah Habib Bahar muncul. Nah, saya mencoba membedah hal lain soal Habib Bahar, kenapa ramai diperbincangkan. Kadang-kadang saya berpikir, ini seperti pengalian isu gitu. Jadi katakanlah ketika ada pejabat A lagi rame dituduh atau diisukan melakukan korupsi PCR dan lain-lain. Nah, berita tentang Habib Bahar inilah yang membahana, membesar, menjadi isu liar. Akhirnya orang ribut ngurusin Habib Bahar, lupa ngurus masalah korupsi. Dan saya kira ini logis kalau menurut saya. Jadi bisa saja. Nah, siapa pengalih isu itu? Ini hanya momentum saja. Apakah Habib Bahar dibayar untuk mengalihkan isu? Enggak, saya kira. Ya, hanya kebetulan saja pas muncul, nah kemudian digoreng berita itu. Ramelah membahas tentang Habib Bahar. Lupa membahas esensi yang sebenarnya. Lupa bahwa ada bisnis PCR, ada korupsi bantuan sosial dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Nah, sekali lagi ini kan pendapat, ini opini. Nah, kalau Habib Bahar ramai dibicarakan dan setelah saya perhatikan, memang anak muda ini pinter kok. Bahasa agamanya juga pinter menurut saya. Bagus-bagus saja kan, anak muda pinter, pandai ngaji, bisa baca kitab, kan bagus. Apanya yang salah? Nggak ada yang salah itu. Karena dia anak pinter, anak cerdas, wajar lah dia kemudian menonjol dan lain. Jadi menurut saya juga sekali lagi fenomena munculnya Habib Bahar ya memang karena Habib Bahar ini anak cerdas, anak pintar, bisa baca kitab, dan mungkin juga karena dia berani. Nah, berikutnya
Apa masalahnya ketika Habib Bahar ini muncul dan kemudian ramai dibicarakan? Ya salah satunya karena memang dia itu dicintai oleh penggemarnya. Siapa penggemarnya? Ya jamaahnya atau orang-orang yang sepemikiran dengan dia. Kita tahu, saya kira ya memang ada kekosongan di wilayah itu yang mengisi anak-anak muda, yang memberi semangat, yang memberi motivasi, yang mengajak ke jalan yang benar dan ke jalan yang lurus. Bahwa soalnya atau caranya seperti yang dilakukan Habib Bahar ya saya kira ya biasa-biasa aja. Sekali lagi, berikutnya, kenapa Habib Bahar juga yang muncul, yang mengisi ruang itu? Karena di tahun-tahun ini ya, di era 2020-an, dari 90-an ke atas gitu ya, sampai 2020 ini memang tidak ada tokoh muda dari kalangan akademisi, dari kalangan intelektual atau cendekiawan muslim, maksud saya bukan yang dari pesantren ya, itu yang muncul, yang mempunyai pemikiran-pemikiran menonjol. Sebutlah kalau tahun 80-an ke sana gitu ya. Dulu kita mengenal ada Dr. Nurholis Majid, ada Dr. Jalaluddin Rahmat, ada Dr. Amin Rais, ada banyak lagi cendekiawan muda, cendekiawan yang fresh dari kalangan akademisi yang mewarnai intelektualitas pemikiran di generasi muda kita. Nah, hari-hari ini jujur sepertinya belum ada yang menonjol banget. Katakanlah Gus Baha misalnya. Ya, itu kan lebih dari kalangan pesantren. Jadi dan banyak dalam pengajiannya itu juga lebih banyak berbahasa Jawa. Kemudian ada Gus Miftah, itu juga saya kira dari kalangan pesantren. Artinya yang agak umum, yang agak tanda kutip nasionalis dalam pengertian apa ya? Saya sebutnya itu dari akademisi, dari kampus lah. Kan memang sangat kurang sekarang ini muncul, sehingga kita ini dimunculkan hal-hal yang muncul, tokoh-tokoh yang muncul itu, yang beredar itu kebetulan saja orang-orang yang ya seperti Habib Bahar, kemudian yang lain-lain, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang seperti zamannya Cak Nur dulu atau zamannya Gus Dur muda dulu gitu, dimana kita ini berdebatnya itu dengan pemikiran, bukan caci maki seperti yang beberapa belakangan ini terjadi gitu, saling mengecek, saling menjelekan gitu. Tidak seperti itu dulu. Ya kalaupun ada, tapi lebih menonjol ke intelektualitasnya lah, kecendekiaannya. Jadi bukan halal haram, bukan ekstrem kanan, ekstrem kiri, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi jamaah atau masyarakat itu diajak berpikir logis, diajak berpikir menggunakan akalnya. Jadi itulah barangkali apa yang saya sebut Habib Bahar ini kalau dibedah ya, kenapa munculnya seperti sekarang ini. Saya kira ya tadi itu, karena ada kekosongan tokoh muda muslim yang dari kalangan akademisi, sehingga ketika muncul ya isinya seperti bertentangan dengan akal sehat beberapa anak muda milenial kita itu, sehingga itulah yang menyebabkan rame. Dan sebenarnya ramenya kan cuma di medsos gitu ya,
Ramenya cuma di medsos. Dan sekali lagi, menurut saya ya, Habib Bahar itu tidak perlu ditakutkan. Jadi beda dengan misalnya orang yang diem-diem mengajarkan tahu-tahu ekstrim meledakkan apa. Saya kira nggak begitu. Habib Bahar ini orang baik-baik saja, orang biasa-biasa aja, hanya kemunculannya seperti itu menjadi seperti hiruk pikuk, seperti menakutkan, seperti mengkhawatirkan, padahal biasa-biasa aja. Sekali lagi, ini saran saya, kita nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, karena toh apa yang dilakukan Habib Bahar ini juga anak muda yang istilahnya yang lagi nyari panggung, dan memang perlu diapresiasi di wilayahnya dia gitu. Kalau untuk yang lebih luas lagi ya mestinya perlulah muncul juga tokoh-tokoh lain, tokoh anak muda lain yang dari kalangan akademisi. Saya kira begitu. Tenang saja lah, nggak usah khawatir. Habib Bahar ini orang biasa dan biasa-biasa saja. Kalaupun ancaman-ancaman itu juga saya kira nggak pernah akan dilakukan juga. Mana buktinya yang pernah dilakukan? Nggak ada juga kan. Bahwa dia pernah di penjara itu saya kira kan kasus kriminal ya. Bukan soal pemikiran, bukan soal gagasan intelektualnya, bukan bla bla bla. Tidak seperti Ahmad Wahid dulu, tokoh muda yang meninggal di usia muda juga. Jadi saya kira kalau masih masalah seperti ini kita nggak usah khawatir, nggak usah risau. Kesimpulannya, membedah Habib Bahar oleh Ahmad Bahar ini ya biasa-biasa saja, nggak usah dianggap sesuatu yang sangat istimewa. Begitu saudaraku, moga-moga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.